Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Wirani Atiko MPDI dan teman-temanku sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Islam yang merupakan rahmatan lil alamin. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang soleh dan solehah, amin yang robbal alamin, dan yang selalu berpegang teguh dalam sunnah beliau, yang termasuk golongan umat yang mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Aida Alivia, NIM 2121240 sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya yang kedua, Samelia Intan Sofi, NIM 2121241 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Nur Faizah, NIM 2121242 sebagai pemateri ketiga. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi yang berjudul paragraf. Teman-teman, di sini mari kita membaca Definisi paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu keterangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Pengertian paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Romlan merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Menurut Goriscraft, paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Alinea juga merupakan himpunan dari kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Syarat-syarat paragraf yang baik. Yang pertama, kesatuan atau kohesi. Sebuah paragraf dianggap memenuhi kriteria kesatuan apabila kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut bersama-sama mendukung suatu hal atau tema tertentu yang diangkat. Kedua, kepaduan atau koherensi. Sebuah paragraf dianggap memenuhi kriteria kepaduan apabila semua kalimat yang membangun paragraf saling terkait antara kalimat yang satu dan kalimat lainnya yang membentuk paragraf tersebut. Ketiga, kelengkapan. Sebuah paragraf dianggap lengkap jika paragraf tersebut dibangun oleh beberapa kalimat yang terdiri atas kalimat utama dan kalimat-kalimat uraian atau penjelas. Yang keempat, kevariasian. Sebuah paragraf dinyatakan memenuhi kriteria kevariasian apabila kalimat-kalimat yang membangun paragraf tersebut bervariasi, baik dari segi struktur kalimat, bentuk kata, maupun pilihan kata atau diksi yang digunakan. Unsur-unsur paragraf. Yang pertama, ide pokok. Ide pokok dalam paragraf adalah hal yang dibahas dalam sebuah paragraf atau yang menjadi dasar dalam pembuatan paragraf tersebut. Kedua, kalimat utama paragraf. Dalam sebuah paragraf, terdapat kalimat utama yang berisikan ide pokok atau gagasan utama paragraf tersebut. Ketiga, kalimat penjelas paragraf. Kalimat penjelas paragraf adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Variasi struktur paragraf. Penyusunan struktur paragraf didasarkan pada dua hal. Pertama, berdasarkan berbagai kemungkinan kelengkapan unsur paragraf. Kedua, berdasarkan berbagai kemungkinan posisi unsur paragraf. Kelengkapan unsur paragraf menyangkut semua unsur yang ada dalam suatu paragraf.
Kemungkinan pertama, semua unsur yaitu 1. Transisi, 2. Kalimat topik, 3. Kalimat pengembang, 4. Kalimat penegas ada dalam paragraf. Kemungkinan kedua, hanya 3 unsur yang ada, yaitu 1. Transisi, 2. Kalimat topik, 3. Kalimat penegas, atau 1. Kalimat topik, 2. Kalimat pengembang, dan 3. Kalimat penegas. Kemungkinan ketiga, 2 unsur yang muncul dalam paragraf, yaitu 1. Kalimat topik, dan 2. Kalimat pengembang. Jenis-jenis paragraf. Paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. Paragraf pembuka. Tiap jenis karangan akan mempunyai paragraf yang membuka atau menghantarkan karangan itu, atau menghantar pokok pikiran dalam bagian karangan itu. Yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung ialah semua paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dan penutup. Ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Kemudian, berdasarkan letak gagasan utamanya, yaitu paragraf deduktif. Paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif. Paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Ketiga, paragraf campuran. Paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Keempat, paragraf deskriptif, naratif, atau tersebar. Paragraf yang gagasan utamanya tersebar pada seluruh kalimat. Berdasarkan sifat isinya, yang pertama, eksposisi, yaitu paragraf yang berisi penjelasan atau paparan yang dapat memperluas pengetahuan pembaca. Yang kedua, argumentasi, yaitu paragraf yang berisi pendapat yang disertai dengan pembahasan logis dan diperkuat dengan fakta-fakta sehingga pendapat itu diterima kebenarannya. Yang ketiga, persuasif, yaitu paragraf yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang-orang tertentu, kelompok, atau masyarakat tentang sesuatu. Yang keempat, narasi, yaitu paragraf yang berisi cerita, ada pelaku, peristiwa, konflik, dan penyelesaiannya. Yang kelima, deskriptif, yaitu paragraf yang berisi pengalaman sesuatu yang dilihat, dirasa, didengar, dialami, dan sebagainya, sehingga membuat pembaca seolah-olah melihat, merasa, mendengar, dan mengalami apa yang digambarkan. Selanjutnya, berdasarkan pola pengembangannya. Yang pertama, paragraf analogi, yaitu paragraf yang isinya membandingkan dua hal yang memiliki banyak persamaan. Yang kedua, paragraf generalisasi, yaitu paragraf yang membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu hal-hal atau kejadian. Yang ketiga, paragraf sebab akibat, yaitu paragraf yang mengungkapkan fakta yang menjadi sebab dan diikuti oleh kesimpulan yang menjadi akibatnya. Yang keempat, paragraf akibat sebab, yaitu paragraf yang berisi fakta yang menjadi akibat, kemudian dari fakta tersebut dicari sebabnya. Materi selanjutnya yaitu pengembangan paragraf deduktif, induktif, dan deduktif-induktif atau campuran. Yang pertama, paragraf deduktif. Deduktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola deduksi. Pola deduksi bermula dengan pemaparan hal yang bersifat umum, kemudian menyebarkan hal khusus. Paragraf deduktif bisa dilihat dari letak kalimat utamanya yang berada di awal alinea. Beberapa ciri paragraf deduktif yang bisa dilihat antara lain: yang pertama, letak ide pokok di awal paragraf. Yang kedua, ide pokok tersusun dari pernyataan umum diikuti dengan penjelasan yang bersifat khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Induktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola induksi, yaitu dengan memaparkan hal-hal khusus, kemudian disimpulkan dengan hal yang lebih umum. Pola pengembangan paragraf induksi dapat dilakukan dengan cara generalisasi, sebab akibat, akibat sebab, dan analogi. Ciri paragraf induktif yaitu: yang pertama, paragraf diawali dengan penjelasan khusus. Yang kedua,
Penjelasan khusus kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan di akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas yang ada sebelum kalimat utama berupa fakta. Yang keempat, pola pengembangan generalisasi adalah pola pengembangan kalimat dengan pernyataan khusus, sangat mirip dengan pernyataan kalimat utamanya. Yang kelima, pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat adalah pola pengembangan yang menggunakan fakta untuk mempertegas kesimpulan. Yang keenam, pola pengembangan analogi adalah pola pengembangan yang membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan. Yang ketiga, paragraf deduktif induktif atau campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang didahului dengan mengungkapkan kalimat utama atau ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Paragraf campuran dikembangkan dengan pola deduksi induksi, yaitu pola pengembangan yang memaparkan kalimat utama dan diselingi kalimat-kalimat penjelas, kemudian ditarik simpulan pada akhir paragraf yang juga merupakan kalimat pendukung kalimat utamanya. Ciri paragraf campuran ini yaitu yang pertama berpola umum khusus, khusus umum atau simpulan. Yang kedua, kalimat utama pada awal merupakan pembuka. Yang ketiga, kalimat utama di akhir paragraf adalah bentuk simpulan yang menekankan ide pokok pada kalimat utama di awal. Yang keempat, terdapat pengulangan kata kunci di awal dan di akhir paragraf. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.